Semuanya kembali lagi bersama saya di channel Botani 88 ya. Tepatnya kita belajar bareng ya tentang dunia pertanian modern ya, maupun organik dan kimia ya teman-temanku ya. Di video kali ini saya akan membahas tuntas ya tentang pupuk ini ya, magnesium sulfat ini ya teman-temanku. Langsung aja yuk kita bongkar ya, untuk kandungannya ya, cara kerjanya, sampai trik aplikasi biar hasil panenmu makin maksimal. Untuk magnesium sulfat sendiri di sini adalah senyawa kimia dengan rumus MgSO4 7H2O atau disebut juga SOM, salt versi pertanian. Dalam suatu kemasan, produk ini umumnya mengandung seperti di kemasan yang saya pakai ini dari produk Pak Tani ya teman-temanku. Di sini kandungan magnesiumnya di sini tertara sekitar 16% dan ada juga sulfurnya 13%. Jadi kandungannya ada dua ya unsur haranya di sini pemirsa. Oke ya teman-temanku, dua unsur ini ya tergolong sebagai hara sekunder, tapi perannya sangat vital sama pentingnya dengan pupuk NPK ya. Magnesium adalah inti dari klorofil, sementara sulfur ini membantu pembentukan protein dan enzim tanaman. Seperti itu ya kurang lebih teman-teman ya. Untuk produk MGS ini teman-teman bisa pakai produk Pak Tani dan juga dari Merauke ya teman-teman, bebas. Yang penting magnesium sulfur kandungannya ya. Jadi teman-teman lihat video ini biar paham kandungan pupuk dan cara kerjanya ya teman-temanku. Ikutin terus channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-temanku. Let's go. Oke, mari kita bahas satu persatu manfaat daripada magnesium sulfat ini ya teman-temanku. Yang pertama di sini bisa meningkatkan fotosintesis. Magnesium sulfat ini kita ambil magnesiumnya dulu. Oke, di sini magnesium adalah komponen utama dalam struktur klorofil, yaitu zat hijau daun. Tanpa Mg, daun akan pucat, kuning, dan tanaman jadi lesu teman-teman. Jadi kalau ada gejala yang saya sebutkan tadi, bisa juga terkurangan unsur hara magnesium ya teman-temanku ya. Oke, yang kedua di sini menjaga daun tetap hijau dan lebar ya teman-temanku. Khusus buat tanaman seperti cabai dan tomat, daun yang sehat dan lebar akar jadi dapur utama energi ini penting di fase vegetatif dan awal generatif teman-temanku. Nah, jadi pupuk ini tidak bisa disepelekan ya teman-temanku ya, sangat krusial juga kalau teman-teman tinggalkan pupuk sekunder ini ya teman-temanku. Ini unsur mikro ya teman-temanku pupuk ini ya. Oke, lanjut yang ketiga ya teman-temanku, di sini bisa meningkatkan serapan nutrisi lain seperti magnesium, membantu penyerapan unsur hara seperti fosfor dan kalsium lebih efisien ya teman-temanku. Jadi pupuk ini sangat efektif banget ya untuk mengefisienkan daripada pupuk kalsium dan juga fosfor ya teman-temanku, maksud saya. Oke, mohon maaf agak belibet ya, kita langsung lanjut aja terus ya teman-temanku ya, pemahaman tentang pupuk ini ya teman-temanku ya. Oke, let's go. Yang keempat di sini bisa memperbaiki gejala defisiensi Mg dan S ya teman-temanku ya. Tanaman yang kekurangan Mg biasanya menunjukkan gejala klorosis antar tulang daun, terutama di daun tua ya. Kalau S kurang, daun muda bisa jadi pucat dan pertumbuhan jadi lambat teman-temanku. Nah, jadi perlu diperhatikan ya teman-temanku, bagian daun teman-teman itu seperti apa. Oke, selanjutnya di sini yang kelima, meningkatkan rasa dan kualitas sebuah ya teman-temanku ya. Untuk penerapan magnesium sulfat ini secara tepat bisa menghasilkan buah cabai dan tomat yang lebih pedas, lebih berat, dan lebih mengkilap. Jadi kalau teman-teman di pasar itu melihat daripada buah-buah atau hortikultura itu pada mengkilat-mengkilat, bisa juga itu beliau menggunakan pupuk MGS ini, salah satu support sistemnya ya teman-temanku ya. Sangat jos sekali ya. Yang keenam ini cukup fantastis ya teman-temanku ya. Dia tuh bisa mengurangi stres tanaman, terutama saat suhu dingin, suhu tinggi ekstrim lah ya, atau cuaca yang nggak jelas, kadang panas kadang hujan ya. Ada juga biasanya tuh kita pasca serangan hama ya. Magnesium ini dapat membantu mempercepat pemulihan pada tanaman teman-temanku ya. Jadi sangat banyak banget manfaatnya ya teman-temanku ya. Untuk pupuk magnesium sulfur ini ya, atau MGS biasa dijual ini harganya murah banget, nggak sampai 20.000. Aku beli cuma 15.000 ya teman-temanku. Let's go, tapi manfaatnya sangat manyos. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian yang paling penting ya teman-teman, yaitu cara penggunaannya ya.
Yang pertama di sini untuk dosis kocor ya teman-temanku, dosis kocor ya. Kita kocorkan di tanah ya teman-temanku, pas di perakaran di situ kita bisa campurkan 20 sampai 40 gram magnesium sulfat ini per 16 liter air ya teman-temanku ya. Nah, gunakan setiap 7 sampai 14 hari sekali tergantung kondisi tanaman tersebut ya teman-temanku ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tanaman teman-teman masing-masing. Dosis semprot daun foliar ya atau spray lah biasanya. Campurkan 10 sampai 20 gram per tangki 16 liter air ya teman-temanku ya. Ya, langsung bisa ditambahkan sedikit perekat ya teman-temanku ya agar menempel sempurna di daun ya. Waktu terbaik pagi atau sore hari. Jangan saat panas terik ya teman-temanku, karena cukup berbahaya, nanti bisa terbakar kobong godongnya. Oke, lanjut ke teman-temanku ya. Di sini sangat aman sekali dicampur dengan pupuk daun lainnya seperti MKP, NPK daun dan KNO3 dan pupuk mikro. Jadi teman-teman yang mau bertanya ya, kira-kira bisa dicampur apa aja, tadi sudah saya sebutkan ya, bolo-bolo tani semuanya. Let's go di sini ya. Namun ada yang perlu dihindari ya teman-temanku, campuran ini ya dengan CaNO3 ya. Biasa itu tuh di produk atau di kemasan itu ditulis dengan istilah kalsium nitrat ya teman-temanku ya. Secara langsung dalam satu tangki ya teman, nggak boleh itu teman-temanku ya. Karena bisa bereaksi dan menggumpal ya teman-temanku ya. Jadi itu yang tidak boleh ya atau harus dihindari teman-temanku semuanya di sini yang petani sejati ya teman-temanku. Oke. Kapan sih waktu terbaik ya? Waktu terbaik di situ bisa teman-teman taruh di fase vegetatif ya teman-temanku ya, bisa bantu pembentukan daun dan batang ya teman-temanku. Jadi bisa juga untuk fase awal generatif ya, bantu peralihan dan mencegah gugur bunga ya teman-temanku. Let's go ya. Setelah panen juga bisa ya teman-teman ya, untuk bantu pemulihan tanaman. Oke teman-temanku ya, saya sendiri di sini sudah pakai produk magnesium sulfat ini di tanaman cabai rawit dan cabai besarku ya teman-temanku ya. Tanaman yang ini ya, yang awalnya daunnya sempit, kaku dan pucat, setelah 3 kali aplikasi mulai kelihatan bedanya ya teman-temanku ya. Daunnya agak melebar, warnanya lebih seger, bunga lebih banyak dan tidak mudah rontok ya. Jadi buah itu lebih merata dan tidak kerdil. Bahkan di musim hujan pun saya tetap pakai MGSO4 ini atau magnesium sulfur ini ya teman-temanku ya. Ini sebagai penyeimbang agar tanaman tidak stres ya teman-temanku ya. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya ya teman-temanku ya. Ini ada tips dan trik ya kesalahan daripada petani kita yang menggunakan pupuk ini ya. Cara-caranya yang pertama, kita bisa gunakan air bersih saat mencampur ya. Jangan overdosis karena bisa menyebabkan pengikatan unsur lain di tanah ya teman-temanku ya. Let's go ya. Bisa disimpan di tempat kering, jangan sampai menggumpal ya teman-teman ya. Oke, di sini ada juga ya kesalahan umum petani ya. Baru pakai saat daun sudah kuning parah ya, itu sama dengan terlambat ya teman-temanku. Oke, menganggap pupuk ini tidak penting ya teman-teman. Jangan sembarangan, pupuk ini sangat penting ya teman-temanku, padahal jangan dianggap gak penting. Oke, mencampur sembarangan dengan pupuk berbasis MGSO itu bukan pupuk utama, tapi pupuk booster yang sangat penting untuk tanaman agar tetap seimbang dan optimal ya teman-temanku. Nah, itu dia review lengkap tentang magnesium sulfat ya teman-temanku ya. Jangan anggap remeh pupuk ini, karena dengan perbedaan hasil panen itu bukan cuma soal NPK, tapi juga pupuk tambahan seperti MG dan S yang sering diabaikan petani kita ya teman-temanku. Dulunya aku juga mengabaikan, ternyata sangat penting ini ya teman-temanku ya. Kalau kamu apalagi petani cabai, tomat, melon, atau bahkan bunga dan sayur daun, bisa ya teman-temanku, bisa, harus wajib banget punya magnesium sulfat di gudangmu ya teman-temanku. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, share ya. Bisa share juga ke grup pertanian ya teman-temanku ya. Dan subscribe channel ini ya. Tulis juga di kolom komentar pupuk apa lagi yang mau saya bahas secara detail seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-temanku ya. Oke teman-temanku, let's go. Rekomendasi yang murah ini teman-teman, magnesium sulfat dari Pak Dhani ya. Oke, matur nuwun.